Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggulirkan wacana soal masa depan sistem transportasi dan pendapatan daerah di Jawa Barat. Pemprov Jabar membuka kemungkinan penghapusan pajak kendaraan listrik dan menggantinya dengan skema jalan provinsi berbayar. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan aturan baru. Pemprov Jabar akan menerapkan konsep jalan provinsi yang berbayar bagi kendaraan yang melintas. Pemprov Jabar menilai pemilik kendaraan listrik juga menggunakan infrastruktur jalan. Oleh karena itu muncul gagasan jalan berbayar agar beban pungutan dialihkan berdasarkan pemanfaatan infrastruktur. Dengan skema tersebut, hanya pengguna yang benar-benar melintasi jalan provinsi yang dikenakan biaya. Namanya konsep kan perlu dikaji, ini lagi dikaji. Misalnya begini, kan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik kan tidak diperbolehkan. Mungkin ke depan diperbolehkan setelah situasi ekonomi global pulih. Tetapi juga ada pemikiran kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus. Diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi nggak pernah jalan. Kan itu. Konsepnya kayak gimana? Kajiannya sampai mana? Kajiannya sudah sampai. Kan baru mulai kajian, kan biar pada cerdas gitu loh. Tetapi dengan perhitungan seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol. Kajiannya akan dengan siapa saja? Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Ya, bisa nilai tukar saat ini sudah melewati Rp17.500 per dolar. Ya, bisa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah. Pelemahan rupiah sudah terjadi sejak perdagangan pada Jumat pekan lalu. Rupiah terus melorot pada awal pekan, yaitu 17.421 per dolar Amerika. Kurs rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan berdasarkan laman akun Bank Indonesia, rupiah tembus 17.500 per dolar. Ya, di tengah nilai tukar rupiah yang terus melemah, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso menggelar inspeksi mendadak ke Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Menko Pangan mengklaim harga sejumlah barang pokok mulai mengalami stabil, terutama cabai dan telur. Pada Rabu pagi, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso bergerilya di los-los Pasar Palmerah berbincang dengan para pedagang. Usai menggelar sidak, Zulkifli mengklaim harga sejumlah kebutuhan seperti cabai dan telur berangsur stabil. Pemerintah juga akan menjaga kestabilan harga pakan ternak agar harga telur tidak meroket. Meski demikian, pemerintah belum memberikan kejelasan terkait langkanya minyak kita di pasar-pasar tradisional. Ya, suhu di Tanah Suci mencapai 42 derajat Celcius. Jemaah calon haji diminta waspada. Ini sengatan panas. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Sindo Today. Bisa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini meninjau progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A di Stasiun Harmoni, Jakarta Pusat. Gibran menargetkan MRT fase 2A dapat beroperasi total di tahun 2027. Dengan didampingi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP202 Stasiun Harmoni. Dalam kunjungan, Gibran mengungkapkan progres pembangunan sudah rampung 59% dan dapat beroperasi di 2027 dengan rute MRT Bundaran HI hingga MRT Monas.
Dilanjutkan MRT Bundaran HI hingga kota pada tahun 2029. Proyek MRT fase 2A membentang sepanjang Bundaran HI hingga kota dengan 7 stasiun bawah tanah, yaitu Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Secara keseluruhan tadi sudah dilaporkan Pak Dirut, progres pembangunannya sudah mencapai 59%. Di akhir tahun 2027, HI Monas tersambung dan sudah beroperasi ya Pak ya. Lalu di akhir 2029 nyambung sampai ke stasiun kota. Dan saya yakin jika transportasi publiknya aman, nyaman, modern, terintegrasi, saya yakin semuanya akan berbondong-bondong menggunakan transportasi. Ibrahim Arif, ini konsultan Chromebook Nadiem Makarim divonis 4 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan IBAM terbukti korupsi. Sidang tindak pidana korupsi nomor register 104. Sidang yang dimulai sejak pukul 5 sore memutuskan vonis Ibrahim Arif atau IBAM selama 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Salah satu poin yang memberatkan IBAM dalam vonis, IBAM dianggap hakim turut secara tidak langsung merugikan negara. Sementara salah satu poin yang meringankan, IBAM sebagai konsultan tidak menjadi penentu kebijakan utama dalam pengadaan TIK Chromebook. Sebelumnya JPU menuntut Ibrahim Arif atau IBAM dihukum 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar subsidi 190 hari. 2025 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Bisa menyambut libur panjang pada 13 hingga 18 Mei 2026, PT KAI Daop 1 Jakarta menambah 9 perjalanan kereta api jarak jauh pada rute favorit keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Penambahan itu untuk memastikan ketersediaan tempat duduk bagi masyarakat yang akan bepergian dari dan menuju Jakarta. Sebagai antisipasi lonjakan penumpang saat libur panjang 13 hingga 18 Mei mendatang, PT KAI Daop 1 Jakarta menambah jadwal perjalanan kereta api pada rute favorit. Selama libur panjang ini akan dioperasikan 68 perjalanan kereta api reguler dan tambahan 8 perjalanan dari Stasiun Gambir dan 1 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen. Total kapasitas layanan pada penambahan ini bisa mengangkut hingga 18.968 tempat duduk. Volume keberangkatan tertinggi diperkirakan terjadi pada Rabu esok sebanyak 31.000 lebih penumpang dan disusul pada hari Kamis 14 Mei 2026 sebanyak 30.000 lebih penumpang. Adapun kota tujuan favorit pelanggan pada periode ini antara lain Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung dan juga Jember.